Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan kita. Perkuliahan pendidikan IPS. Pada kesempatan ini kita sampai pada materi pembelajaran IPS terpadu ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari model-model pembelajaran terpadu ya secara umum. Nah, sekarang bagaimana ya model pembelajaran terpadu ini diimplementasikan ya dalam pembelajaran IPS gitu. Ya, model pembelajaran terpadu ya dalam IPS ya. Pembelajaran terpadu dalam IPS sering disebut dengan pendekatan integrasi atau interdisipliner ya, antar disiplin ilmu ya. Jadi pendekatan integrasi ya, mengintegrasikan ya sama dengan memadukan lah gitu ya. Atau lintas disiplin ya, atau interdisipliner. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan memadukan kompetensi dasar. Berbagai kompetensi dasar yang ada di masing-masing bidang ilmu itu kemudian diintegrasikan ya dengan kompetensi dasar pada bidang ilmu yang lain begitu ya. Nah, tentu ini yang diintegrasikan adalah tema-tema ya atau topik-topik yang relevan ya, yang memiliki relevansi begitu. Program pembelajaran terpadu IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial ya. Jadi masih dalam lingkup ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran terpadu dapat mengambil satu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang ilmu yang lain. Nah ini. Jadi satu topik tertentu dari suatu cabang ilmu, kemudian diintegrasikan ya dengan satu topik dalam cabang ilmu lain ya, sehingga menjadi lebih lengkap, menjadi lebih luas ya, menjadi lebih mendalam gitu. Nah, tema atau topik yang dapat dikembangkan dari isu ya, bisa dari isu-isu ya, dari peristiwa ya, atau dari masalah-masalah yang berkembang, bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Ini satu topik ya, berupa peristiwa mungkin ya, atau bisa suatu masalah sosial tertentu ya. Nah, itu dilihat ya dari berbagai sudut pandang bidang ilmu. Nah, contohnya misalnya masalah atau tema tentang mobilitas sosial ya, masalah modernisasi, ya, masalah revolusi ya, terus tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, ini dibahas dengan berbagai bidang ilmu sosial ya. Nah, sehingga nanti tema-tema ini akan lebih luas pembahasannya, lebih lengkap ya, dan bisa lebih mendalam. Gitu. Nah, ini beberapa contoh ya. Jadi model-model integrasinya ya. Bagaimana cara mengintegrasikan berbagai kompetensi dasar ya dengan dari berbagai bidang ilmu. Nah, ini yang pertama adalah model integrasi berdasarkan topik. Jadi ini berawal dari topik, dari tema ya. Kemudian satu tema itu ditinjau dari berbagai sudut pandang ilmu sosial. Contohnya ini adalah temanya ya, ini kegiatan ekonomi penduduk. Nah, ini adalah kegiatan ekonomi penduduk ya. Nah, tema ini kemudian ditinjau dari berbagai sudut bidang ilmu, dari sejarahnya, dari geografi, dari ekonomi, dari sosiologi. Ya, ini. Nah, tentu ini yang memiliki relevansi ya dengan kegiatan ekonomi penduduk. Ya. Kalau tidak memiliki relevansi ya
Ya, jangan direlevan-relevankan ya. Nanti malah justru merusak atau ya mengganggu pembahasan ya, karena tidak relevan ya. Ya misalnya ini kegiatan ekonomi penduduk ya temanya yang dilihat dari sisi sejarahnya misalnya ya. Wah ini bisa kompetensi dasar yang relevan misalnya adalah mendeskripsikan perkembangan masyarakat, kebudayaan dan pemerintahan masa hidup Buddha ya. Jadi bagaimana kegiatan ekonomi pada masa ini ya, masa Hindu Buddha. Kemudian bagaimana perkembangan masyarakat, kebudayaan pada masa Islam ya di Indonesia, perkembangannya agama Islam di Indonesia. Jadi bagaimana kegiatan ekonomi pada masa itu. Kemudian pada masa kolonialisme, ya, bagaimana kegiatan ekonomi pada masa itu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu dari sisi sejarah ya. Kemudian dari sisi geografi ya. Nah, ini bisa tema kompetensi dasar yang relevan ini adalah mendeskripsikan pola kegiatan ekonomi penduduk. Jadi pola kegiatan ekonomi penduduk kayak penggunaan lahan, pola pemukiman berdasarkan kondisi fisik dan permukaan bumi. Jadi bagaimana pola kegiatan ekonomi penduduknya? Polanya bagaimana? Kalau kegiatan ekonomi berdasarkan agraris, ya, itu polanya bagaimana? Pola kegiatan ekonominya. Ya, jadi dari sisi pemukimannya, penduduknya di mana, gitu. Kemudian sentra-sentra ekonominya di mana, ya, terpusat di mana misalnya ya. Sebagaimana hubungan antara pola pemukiman itu dengan kegiatan ekonomi penduduknya. Nah, kalau agraris ya tentu sentra kegiatan ekonominya ya atau polanya ya berpusat di lahan-lahan ya, lahan-lahan pertanian ya. Kemudian pemukiman penduduknya tentu tidak jauh dari itu ya, dari lahan-lahan pertanian ya, sehingga memudahkan mobilitas penduduk untuk berkegiatan ekonomi. Nah, kemudian dilihat dari ekonomi, ilmu ekonomi ya, ini mendeskripsikan kegiatan pokok ekonomi. Ya, ini kan ekonomi ya tentu melibatkan proses produksi, konsumsi, distribusi. Nah, gimana dilihat dari produksinya ya, produksi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Gimana produksinya? Kalau agraris tentu ya produksinya ya di lahan-lahan pertanian ya, di situ kegiatan produksinya. Kemudian distribusinya bagaimana ya? Jadi hasil dari produksi itu didistribusikan kemana saja? Dengan cara apa ya? Kemudian yang konsumsinya bagaimana? Jadi hasil produksi itu kemudian dikonsumsi oleh segmen masyarakat yang mana saja? Itu dilihat dari sisi ekonominya ya. Kemudian dilihat dari sisi sosiologi ya ini. Jadi bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial ya dalam kegiatan ekonomi itu. Jadi dalam kegiatan masyarakat yang agraris dengan kegiatan ekonomi di pertanian misalnya, ya, bagaimana interaksi sosialnya yang terjadi? Terjadi interaksi sosial itu ketika ya mulai dari menanam padi ya sampai memanen, itu semuanya adalah proses interaksi sosial, semuanya terjadi di situ. Jadi ya, cukup intensif berarti ya dalam kegiatan ekonomi agraris ya, terjadi interaksi sosial yang cukup intensif ya. Sehingga ya tidak mengherankan kalau di masyarakat agraris itu kohesi sosialnya sangat tinggi ya. Jadi mereka integrasi sosialnya cukup baik ya karena intensitas dari interaksi sosial ya selama kegiatan ekonomi ya, dari mulai produksi, distribusi sampai konsumsinya itu semua di situ terjalin interaksi sosial ya. Nah, ini misalnya contohnya ya, model integrasi berdasarkan tema ya atau topik ya. Nah bisa juga integrasi itu didasarkan pada potensi, ya, potensi yang paling dominan ya atau potensi utamanya. Ya. Jadi dari sebuah potensi yang besar itu kemudian dilihat dari berbagai bidang ilmu. Nah ini contohnya masalah di dunia wisata ya. Misalnya di Indonesia yang paling besar potensinya adalah Pulau Bali. Pulau Bali sebagai daerah wisata yang utama ya di Indonesia ya. Ini ditinjau dari geografi, sosiologinya,
ekonominya ya, dan juga sejarahnya. Dari sisi geografisnya, misalnya ini kompetensi dasar yang relevan adalah keragaman ya, permukaan bumi, pembentukan ya, terus dampaknya terhadap lingkungan. Jadi Pulau Bali dengan topografi seperti itu ya, itu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mereka. Ya, objek-objek geografi ya yang dengan potensi geografi yang seperti itu ya jelas ya punya potensi besar ya untuk wisata ya, karena kondisi geografis Pulau Bali yang ya dikenal dengan Pulau Dewata ya, dengan berbagai potensi alam yang indah gitu ya. Nah, sehingga ya jelas punya potensi yang besar untuk kegiatan wisata. Kemudian dari sisi sosiologi ya, bagaimana interaksi sosial yang terjadi di Pulau Bali. Ya, tentu ini interaksi sosialnya lebih banyak pada kegiatan-kegiatan wisata ya, beserta pendukungnya ya. Kegiatan mulai dari kedatangan para wisatawan ya, kemudian penerimaan wisatawan, bagaimana pendampingan atau ya memberi layanan kepada wisatawan ya, sampai wisatawan pulang ya ke tempat asal ya, itu semuanya adalah interaksi, terjadi interaksi di situ ya. Nah, kemudian dari sisi ekonominya ya, jadi manfaat ya bagi penduduk ya, manfaat kesejahteraan bagi penduduk ini ya, karena bagaimana keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh penduduk setempat ya, mulai dari kegiatan awal kegiatan ekonomi ya dari produksi kalau di wisata mungkin ya produksi souvenir ya, produksi kuliner ya dan sebagainya ya. Nah, kemudian mulai dari itu kemudian distribusinya bagaimana, konsumsinya bagaimana ya. Itu semua dalam kerangka besar kegiatan wisata ya. Jadi kegiatan-kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ya dalam wisata itu apa saja ya. Ini dari sisi ekonomi ya, keuntungan yang diperoleh ya, manfaat kesejahteraan yang diperoleh dari kegiatan wisata itu ya dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi sejarahnya ya, nah, karena Hindu-Buddha ini mayoritas dengan kultur Hindu-Buddha ya, tentu yang relevan adalah perkembangan masyarakat pada masa Hindu-Buddha ya, sejak Hindu-Buddha ya sejarahnya bagaimana ya sampai hari ini, pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat sampai hari ini ya dari sejarahnya ya. Nah, ini dari sisi sejarah. Nah, itu model yang kedua yaitu model berdasarkan topik utama atau potensi utama ya. Nah, kemudian berikutnya adalah model berdasarkan masalah ya, permasalahan. Di masalah apa yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang bidang ilmu ya. Misalnya contohnya ini adalah masalah tenaga kerja di Indonesia. Nah, ini dilihat dari geografi ya. Ini tentang ya kondisi geografis Indonesia ya, yang ya sebagian besar adalah terdiri dari pedesaan ya, masyarakat pedesaan ya, kondisi geografi pedesaan ya. Nah, itu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat ya. Berarti sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dari sektor agraris ya. Tenaga kerja Indonesia terserap di sana ya, di sektor agraris ya. Sektor agraris cukup banyak menyerap ya tenaga kerja. Kemudian dari sisi ekonomi ya, ini berarti dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, ya, tenaga kerja banyak diserap di sektor agraris, ya. Maka ya, kegiatan ekonomi ya kegiatan agraris ya. Terus kemudian mampukah ya masalah apa saja yang muncul ya dengan kondisi geografis yang agraris, kemudian tenaga kerja yang terserap di itu ada masalah apa saja ya? Apakah terserap di itu, ataukah justru
sumber daya manusianya lebih banyak ya keluar dari sektor itu ya, lebih cenderung terserap ke dunia industri di perkotaan misalnya. Nah, ini menjadi masalah besar ya. Jadi ketimbangan antara serapan tenaga kerja di agraris yang sebenarnya harusnya besar, tapi justru malah lebih terserap ke daerah-daerah industri di perkotaan. Nah, terus dari sisi sosiologis ya, ini berarti sosialisasi ya. Nah, di tenaga kerja itu kan penuh dengan sosialisasi juga ya. Sosialisasi di antara para tenaga kerja sendiri ya. Nah, bagaimana proses sosialisasinya ya. Nah, kalau di daerah agraris ya barangkali nggak begitu masalah ya. Nah, karena mereka sudah ya berinteraksi sehari-hari ya, sudah akrab ya. Tapi kalau di daerah perkotaan ya dengan tenaga kerja yang berlatar belakang yang beragam, barangkali di situ ada problem ya, interaksi di antara para tenaga kerja. Nah ini kira-kira dari sisi masalah ya, masalah tenaga kerja ya. Nah itu kira-kira 3 model ya. Kemudian bagaimana 3 model itu diimplementasikan dalam pembelajaran ya. Bagaimana strateginya ya. Nah, jadi setelah kita menentukan atau memilih salah satu model itu, ya, kemudian kita terapkan ya dalam pembelajaran. Nah ini secara umum ya seperti ya, pembelajaran pada umumnya ya, itu boleh dari perencanaan begitu. Perencanaan itu ya harus kita tahu dulu tentang KD-nya. Ya. Jadi peta kompetensi dasarnya ya, peta KD dari berbagai bidang pelajaran tadi ya, bidang ilmu tadi ya. Semuanya kita pelajari. KD dari berbagai bidang ilmu itu ya. Nah, kemudian dari berbagai KD itu, misalnya kita akan mengambil satu tema ya, jadi model tema ini tadi. Nah, kita tentukan tema apa yang bisa diintegrasikan. Jadi menentukan tema. Nah, kalau tadi kan kita contohkan tema tentang kegiatan ekonomi ya. Terus dari tema itu kemudian kita jabarkan ke dalam indikator ya. Jadi kalau kegiatan ekonomi ya indikatornya apa saja kita jabarkan. Nah, dari sisi sejarah tadi ya sudah ya ada di depan sejarah, sosiologi, ya, ekonomi, ya, geografi ya itu indikator-indikatornya kita jabarkan dari situ. Nah, kemudian dari situ kemudian dikembangkan silabus ya. Dari garis besar pembelajarannya seperti apa ya. Ya ini sudah teknis ya nanti ya. Ini biasanya nanti di pengajaran mikro ya ada ya kita diajari untuk mengembangkan silabus ya menjadi RPP, menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini sudah lebih teknis lagi ya. Nanti bagaimana RPP-nya ya dari semuanya bersumber dari tadi ya, dari langkah pertama tadi, dari mulai pemilihan tema ya, dari pemetaan KD, kemudian kita tentukan temanya. Nah, dari tema inilah kemudian kita rinci menjadi berbagai indikator, nah, barulah sampai ke RPP. Gitu. RPP jadi, nah, baru kita tahu kan dalam pembelajaran ya. Nah ini ya biasalah ya. Kalau dalam pembelajaran itu kita mulai dari pendahuluan ya dengan absorpsi biasanya atau pretest ya untuk memancing keaktifan siswa dalam pembelajaran atau untuk mengkondisikan agar siswa siap ya mengikuti pembelajaran. Kemudian inti ya, ini kita inti pembelajaran ya biasanya mulai dari penyampaian tujuan oleh guru ya, tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya, kompetensi dasar ya, kompetensi yang akan kita peroleh, kita harapkan itu apa ya, baru kemudian metodenya apa ya. Nah, setelah itu selesai pelaksanaan pembelajaran, kemudian tindak lanjut ya biasanya ini ya penilaian ya atau refleksi ya, refleksi selama pembelajaran berlangsung, kelemahannya di mana, kekurangannya di mana, kemudian juga ada evaluasi penilaian ya. Nah, ini penilaian ya. Nah, ini tentu yang relevan dengan tema atau topik yang kita pilih tadi ya untuk penilaiannya ya. Ya bisa dengan tes, bisa non tes ya.
Nah, begitu kira-kira para mahasiswa ya tentang bagaimana implementasi pembelajaran integrasi atau terpadu ya, dalam pembelajaran IPS ya. 3 model, ya, kemudian bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Demikian program kita pada kesempatan kali ini, ya, semoga bisa menambah ya, hasanah keterampilan kita dalam pembelajaran IPS. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.